Pernahkah kalian merasa diawasi? Kalian baru saja memikirkan tentang kebebasan finansial atau cara keluar dari kerja kantoran, dan tiba-tiba di setiap scroll TikTok atau Instagram, dia muncul. Seseorang di depan mobil sewaan atau villa mewah menjanjikan satu hal, produk digital. Mereka bilang ini adalah tambang emas baru. Cukup buat sekali, jual ribuan kali, dan tidurlah sementara uang mengalir. Tapi mari kita jujur, jika ini semudah itu, kenapa mereka lebih sibuk menjual cara menjual daripada menjual produk itu sendiri? Hari ini kita akan membedah anatomi dari sebuah delusi kolektif. Kita akan bicara soal algoritma yang memburu rasa takutmu, niat jahat di balik iklan yang lewat di berandamu, dan kenapa setelah kamu membeli kelas seharga jutaan rupiah, hidupmu masih tetap sama. Selamat datang di sisi gelap ekonomi digital. Bukan kebetulan, iklan itu muncul tepat saat kamu merasa paling putus asa. Algoritma tidak membaca pikiranmu, ia membaca kerentananmu. Setiap kali kamu berhenti lebih dari 3 detik di video motivasi, setiap kali kamu mencari cara cari uang tambahan, kamu sedang memasang target di punggungmu. Meta dan Google tahu profil psikologismu. Mereka tahu siapa yang sedang anxious soal masa depan. Para penjual produk digital ini menggunakan teknik yang disebut retargeting dan lookalike audience. 1. The hook. Kamu melihat video gratis tentang tips sukses. 2. The pixel. Website mereka menanamkan tracker di browsermu. The hunt. Sekarang mereka menghantuimu kemanapun kamu pergi. Niatnya sederhana, menghancurkan daya tahan logikamu melalui repetisi. Mereka tahu jika kamu melihat wajah yang sama 10 kali menjanjikan solusi yang sama, pertahananmu akan runtuh. Ini bukan iklan. Ini adalah perang atrisi psikologis. Mereka tidak menjual solusi, mereka menjual obat untuk kecemasan yang mereka ciptakan sendiri di kepala kalian. Mari kita masuk ke logika produknya. Produk digital punya marginal cost hampir 0. Secara teori, ini bisnis yang sempurna, tapi disinilah paradoksnya muncul. Ketika biaya produksi 0, seringkali nilai intelektualnya juga mendekati 0. Banyak produk digital yang dijual saat ini, terutama e-book rahasia atau kursus kilat, sebenarnya tidak mengandung informasi baru. Semua informasinya ada di Google secara gratis. Jadi, apa yang kamu beli? Kamu membeli kurasi yang malas. Penjual membungkus ulang informasi gratis, memberinya desain estetik, dan menjualnya seolah itu adalah wahyu ilahi. Seringkali saat kamu membukanya, isinya hanya kulit luar. Tidak ada isinya. Kenapa? Karena tujuan utamanya bukan agar kamu bisa, tapi agar kamu percaya bahwa kamu akan bisa. Mari kita bedah mekanisme paling korosif dalam industri ini, skema kanibalisme. Banyak produk digital yang kamu lihat bukan dibuat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata, melainkan hanya untuk bahan bakar reseller. Ini adalah produk yang lahir dari kekosongan. Penjual A membuat kursus cara dapat 10 juta pertama. Isi kursusnya? Buatlah kursus seperti saya dan carilah orang seperti kamu. Secara logika, ini adalah skema Ponzi yang terselubung. Tidak ada nilai tambah bagi ekonomi. Yang ada hanyalah transfer uang dari mereka yang ingin kaya ke mereka yang pura-pura kaya. Kenapa bisa cuan banyak padahal isinya 0? Karena yang dijual bukan informasi, tapi eksploitasi harapan. Penjual tahu bahwa harapan adalah komoditas paling mahal di dunia, dan mereka menjualnya dalam bentuk file PDF atau video beresolusi rendah. Inilah kebohongan paling menyakitkan, passive income dengan kerja minimal. Dalam dunia nyata, return berbanding lurus dengan risiko dan usaha. Jika seseorang menjanjikan return besar dengan usaha kecil, mereka tidak sedang menjual produk. Mereka sedang menjual narkoba mental. Banyak mastah produk digital terjebak dalam ekosistem cara mencari uang. Produknya tidak pernah meninggalkan lingkaran itu. Tidak ada nilai tambah bagi peradaban. Jika dunia ini kiamat dan tersisa hanya para penjual produk digital ini,
Tidak akan ada yang bisa membangun jembatan atau menanam padi karena mereka hanya tahu cara menjual mimpi di depan laptop. Kamu sudah bayar, kamu sudah tonton videonya. Tapi kenapa besok pagi kamu tetap tidak punya uang? Karena produk digital seringkali hanya memberikan dopamin hit. Saat kamu membeli kursus, otakmu melepaskan dopamin seolah-olah kamu sudah melakukan pekerjaan itu. Kamu merasa pintar hanya dengan membeli, bukan dengan melakukan. Selain itu, strategi yang mereka ajarkan biasanya adalah strategi yang sudah jenuh. Saat sebuah trik jualan digital dijadikan produk massal, saat itu juga trik tersebut kehilangan efektivitasnya. Kamu membeli senjata yang sudah tumpul di medan perang yang sudah penuh sesak. Kamu membeli petunjuk jalan ke harta karun yang sudah digali 10 tahun lalu. Kita sering bicara soal korban, tapi jarang bicara soal halusinasi sang penjual. Banyak orang yang terjun ke jualan produk digital berakhir mengidap God complex. Mereka mulai percaya pada kebohongan mereka sendiri. Ketika mereka berhasil menipu 1.000 orang untuk membeli produk sampah, mereka merasa menjadi pakar bisnis. Tapi secara quality control, QQC, produk mereka adalah kegagalan total. 1. Zero retention. Pembeli tidak akan pernah kembali karena merasa tertipu. 2. Fragile authority. Otoritas mereka dibangun di atas pasir. Mereka tidak punya skill nyata selain persuasi manipulatif. Mereka merasa sedang membangun aset, padahal mereka sedang membangun penjara reputasi. Begitu orang-orang sadar bahwa rahasia yang mereka jual hanyalah hasil copy-paste, seluruh imperium digital mereka akan runtuh. Mereka bukan pebisnis, mereka hanya orang yang sedang berhalusinasi di depan dashboard penjualan. Apakah jualan produk digital itu salah? Tidak, tapi kita harus pakai logika. Plusnya, skalabilitas tinggi dan tanpa stok fisik. Minusnya, yang disembunyikan, kepercayaan adalah segalanya. Sekali kamu menjual sampah, namamu mati. Jika sesuatu itu simple, berreturn tinggi, dan tanpa risiko, maka secara matematis nilainya akan jatuh ke titik nol. Itulah hukum pasar yang jujur. Kebanyakan orang gagal karena mereka menghabiskan 90% waktu untuk membuat iklan yang menipu, marketing, dan hanya 10% untuk kualitas isi produk. Hasilnya, produk terjual banyak, tapi tidak ada satupun pembeli yang hidupnya berubah. Itu bukan kesuksesan, itu adalah penipuan yang terorganisir. Jadi, apa kesimpulannya? Produk digital adalah masa depan, tapi bukan masa depan yang mereka janjikan kepadamu. Dunia digital itu nyata, tapi peluang yang ditawarkannya seringkali dibungkus dengan kebohongan yang manis. Jangan biarkan algoritma mendikte rasa tidak amanmu. Masa depan produk digital ada pada keahlian yang dalam, deep expertise, bukan pada skema cepat kaya. Berhentilah membeli halusinasi tentang bekerja simpel. Di dunia ini, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menjadi lebih detail, lebih jujur, dan lebih keras bekerja daripada mereka yang hanya jualan janji. Jujur itu menyakitkan, tapi itu jauh lebih baik daripada kenyamanan yang palsu. Saya Van, tetaplah logis, tetaplah kritis. Sampai jumpa di video berikutnya.